share screen. Dear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Institusi Ekonomi Islam Klasik dengan dosen pengampu Arif Fitrianto. Saya dan teman saya sebagai anggota kelompok, saya sendiri Dian Prihartanti bersama dengan Alifian Muhammad Abdallah dan Hovifa Dwi Jayanti. Next. Institusi Ekonomi Islam Klasik dibagi menjadi 3, yaitu Hisbah, Sika, dan Bait al-Mal. Next. Hisbah. Pengertian hisbah. Hisbah berasal dari bahasa Arab, yaitu hasabah, yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan, dan lain-lain. Secara harfiah, etimologis, hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Jadi, hisbah dapat diartikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Tujuan hisbah didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah adalah memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan al-ma'ruf dan mencegah apa yang secara umum diketahui keburukan al-munkar. Di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Next. Fungsi hisbah. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hak-hak Allah dalam soal ma'ruf meliputi semua jenis ibadah seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya. Mutasib dalam hal ini bertanggung jawab memastikan hak-hak Allah ini ditunaikan orang Islam yang berada di bawah jangkauannya. Yang kedua, perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia dengan menegakkan ma'ruf yang berkaitan dengan hak manusia ada 2, yaitu umum dan khusus. Hak umum melibatkan perkara yang berkaitan dengan kepentingan awam seperti kerusakan bendungan air, masalah bekalan air, dan musafir. Hak khusus pula berkaitan dengan masalah individu seperti masalah hutang yang tidak bisa dibayarkan ketika telah jatuh tempo. Rukun hisbah. Yang pertama, muhtasib. Muhtasib adalah orang yang menjalankan tugas-tugas hisbah dalam masyarakat dan negara Islam. Yang kedua, muhtasib alai. Muhtasib alai yaitu orang yang melakukan al-munkar atau perilaku yang buruk. Yang ketiga, muhtasib fi. Muhtasib fi adalah perbuatan yang dicegah adalah segala bentuk kemungkaran yang terlarang untuk dilakukan dan wajib dicegah untuk segala usia. Yang keempat, al-ihtisab adalah cara mencegah kemungkaran. Next. Tugas hisbah. Menurut Ibnu Qayyim, pembagian tugas berdasarkan pada makna hisbah secara global yang diubah menjadi 2, yaitu memerintah pada kebaikan dan juga kejahatan. Sudah selayaknya bagi muhtasib untuk menyeru kepada khalayak apabila telah datang waktu sholat. Yang kedua, pemantauan terhadap moral publik. Bertugas dalam menyuruh kepada kebajikan seperti menepati janji dan berkata jujur.
Yang ketiga, pengawasan terhadap pasar. Wajib hukumnya bagi muhtasib memeriksa pasar secara umum, memeriksa timbangan dan neraca agar terhindar dari penipuan. Next. Sikah. Kata sikah, istilah untuk cap atau stempel. Istilah ini bergeser pada bekasnya yang artinya ukiran yang tergambar di atas dinar atau dirham. Selanjutnya, kata sikah menjadi nama bagi tugas dalam istilah berbagai daulah. Sikah merupakan tugas yang tak terhindarkan bagi raja, sebab prosedur seperti ini dapat membedakan uang murni dengan uang yang bercampur yang digunakan sebagai alat transaksi antar manusia. Untuk menghindarkan tindakan penipuan, maka digunakan cap sultan di atasnya dengan ukuran yang telah diketahui. Oke, selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Ya. Next. Saya di sini akan menjelaskan tentang Baitul Mal. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus yang menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola harta semacam harta yang menjadi pendapatan negara. Fungsi dan ekstensi Baitul Mal telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa kekhalifahan setelah beliau wafat. Namun secara konkret pelembagaan Baitul Mal baru dilakukan pada masa Umar bin Khattab ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan lembaga Baitul Mal berpusat di ibu kota Madinah. Next. Latar belakang lembaga institusi Baitul Mal diawali dengan kedatangan seorang gubernur Bahrain, yaitu Abu Hurairah. Adanya kedatangan Abu Hurairah ini membawa harta hasil pengumpulan Al-Kharaj pada tahun 16 Hijriah sebesar 500 dirham. Perkembangan selanjutnya, wilayah kekuasaan Islam yang semakin meluas dalam masa kekhalifahan Umar dan mengalami peningkatan pendapatan negara yang signifikan. 17 kemudian, Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemuka sahabat melakukan musyawarah dalam mengambil kebijakan agar menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus. Namun, pengeluaran Baitul Mal akan dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan negara. Sehingga harta Baitul Mal terdapat dana cadangan. Dana cadangan tersebutlah Baitul Mal digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya darurat, pembayaran gaji, serta kebutuhan umat lainnya. Pembangunan lembaga Baitul Mal pertama yakni ketika 16 Hijriah yang berpusat di Madinah. Selanjutnya diikuti oleh pembangunan cabang-cabang Baitul Mal. Cabang-cabang Baitul Mal di masing-masing ibu kota provinsi. Abdullah bin Irqam ditunjuk sebagai Khalifah Umar untuk menjadi bendahara negara dengan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari dan Mayukab sebagai wakilnya yang bertugas dalam mengelola Baitul Mal. Sejak saat itulah peningkatan Baitul Mal signifikan setelah menaklukkan Syria, Syawat atau Irak, dan Mesir. Peningkatan pendapatan tersebut diperoleh dari pesawat jenis Kharaj sebesar 100 juta dinar, sedangkan 200 juta dinar dari Mesir. Kebijakan yang telah dilakukan pada pemerintahan Khalifah Umar terkait Baitul Mal adalah reorganisasi, yakni menjadi fungsi Baitul Mal sebagai fungsi negara resmi yang dikenal Al-Fidan. Next.
Institusi ekonomi Islam kontemporer, yaitu dibagi dua. Pertama, perbankan syariah dan asuransi syariah. Next. Perbankan syariah yaitu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya itu terdiri dari bank umum syariah dan pembiayaan bank syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Kofifa. Oleh beberapa tokoh percetakan dan besar begitulah sebagai uji coba gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala relatif teratas, di antaranya di Bandung yaitu di Bait At-Tamail, Taman ITB, dan di Jakarta yaitu Koperasi Ridho Gusti. Kemudian pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI telah menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan, tepatnya di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian hasil dari lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional keempat MUI di Jakarta, yaitu pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. Keputusan itu menghasilkan amanat pembentukan kelompok kerja pendiri Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Kemudian, apa sih tujuan dari bank syariah itu sendiri? Yang pertama, tujuan utama mereka adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariat Islam. Kemudian, ada juga prinsip bank syariah. Prinsip-prinsip bank syariah ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu pemberian dana Prinsip bank syariah terdiri dari 5. Yang pertama adalah pemberian dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. Yang kedua, yaitu Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Menurut Islam, uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas, karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang ketiga adalah unsur gohor atau ketidakpastian. Tidak diperbolehkan. Hal ini karena kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hal yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Yang keempat adalah investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Misalnya adalah usaha minuman keras, bank syariah tidak akan berinvestasi atau membiayainya. Yang kelima adalah pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ketentuan sebelumnya tidak diperkenankan.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai asuransi syariah. Apa itu asuransi syariah? Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak, yaitu melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan sesuai dengan syariah Islam. Prinsip asuransi syariah ini ada dua. Yang pertama, akad tijarah, yaitu sebuah bentuk akad yang dilakukan untuk komersial. Yang kedua adalah akad tabaru. Akad tabaru yaitu sebuah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad syariah terdiri dari 4. Yang pertama adalah akad tabaru, yang selanjutnya adalah akad tijarah, akad walakahbil, dan akad mudobaroh. Jenis-jenis asuransi syariah. Jenis asuransi ini terdiri dari 3. Apa aja? Yang pertama adalah tafakul individu. Tafakul individu merupakan produk yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi. Tafakul kelompok. Yang kedua adalah tafakul kelompok, yaitu yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat kelompok dan perusahaan. Yang ketiga adalah tafakul umum, yaitu asuransi berbasis syariah, yang memberikan perlindungan perencanaan yang bersifat umum. Adapun manfaat asuransi syariah, yaitu yang pertama adalah prinsip tolong-menolong, kemudian bebas dari riba, yang ketiga premi tidak hangus, yang keempat bebas iuran dasar, yang kelima adalah transparan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.